Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Miftahul Ulum teman-teman. Nah, meneruskan video yang kemarin, teman-teman tentu yang selalu menyimak video-video di channel Miftahul Ulum, kemarin saya telah memposting video tentang tutuplah media sosialmu. Dan ternyata di situ banyak komentar-komentar yang mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Karena apa? Karena pada dasarnya jika teman-teman menilai atau melihat dengan seksama video tersebut, apa saja sih makna video tersebut? Karena justru dengan adanya video tersebut kita termotivasi bagaimana cara menggunakan media sosial dengan benar, dengan positif, dan tinggalkan media-media sosial yang tentunya yang bersifat negatif. Karena untuk sekarang ini banyak sekali media-media sosial yang berpengaruh kepada kita dengan berita-berita yang hoax, berita-berita yang negatif, bahkan berita-berita yang tentu tidak layak untuk ditampilkan di publik teman-teman. Nah, untuk itu saya menganjurkan kemarin di video tersebut kita harusnya menutup media-media sosial ataupun menutup informasi yang bersifat negatif tersebut, teman-teman. Kita harus bisa menfilter, bisa menyaring apa saja informasi-informasi yang tentu positif buat kita. Dan jika memang kita tidak bisa memfilter karena banyak sekali informasi-informasi ataupun media-media sosial yang untuk saat ini bisa kita tonton, untuk bisa kita simak, maka tutuplah media sosial tersebut, teman-teman. Bukan berarti kita harus menutup semuanya media-media sosial yang kita punya, tetapi kita harus memfilter media-media sosial yang kita anggap tidak penting, teman-teman. Nah, berkaitan dengan video kali ini, teman-teman, saya membahas tentang bagaimana cara kita memfilter ataupun mengakses media sosial ataupun informasi-informasi yang ada di internet di dunia maya kali ini. Tentu banyak sekali teman-teman yang ingin searching di YouTube, ada banyak sekali kajian-kajian yang kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang bersifatnya tidak merugikan kita sendiri. Tentu kita harus bijak dalam memilih informasi dan juga menonton video-video apa saja yang bisa kita filter di dunia maya ataupun di zaman internet sekarang ini. Dan tidak kalah menarik yaitu tentang video Ustadz Adi Hidayat. Saya telah mengutip videonya beliau, yaitu tentang bagaimana cara kita atau cara yang bijak kita untuk memfilter media sosial ataupun informasi-informasi yang ada pada saat ini. Dan di situ juga teman-teman Ustadz Adi Hidayat menerangkan banyak sekali berita-berita yang mungkin mengajarkan beberapa hal yang negatif, dan kita sepantasnya teman-teman tidak mengikuti hal tersebut, tetapi kita harus menyaring ataupun kita harus memilih beberapa informasi-informasi, bahkan video-video atau mungkin jejaringan sosial yang bersifat positif. Dan di tengah videonya tersebut, Ustadz Adi Hidayat menganjurkan mendengarkan, nonton videonya Ustadz Khalid Basalamah. Nah, karena memang di video Ustadz Khalid Basalamah itu teman-teman banyak mengajarkan hal-hal yang tentunya bersifat positif, dan juga ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita timba, kita peroleh dari video-video dari Ustadz Khalid Basalamah tentang sirah nabawiyah ataupun dengan hukum-hukum Islam, kaidah Islam, ataupun tentang ketauhidan agama Islam yang benar menurut sunnah, menurut sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Teman-teman bisa menyimak sendiri. Dan oke, kita langsung saja menyimak video dari Ustadz Adi Hidayat atau UWAH. Bagaimana menerangkan hal tersebut, kita simak cuplikannya, teman-teman. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itulah, jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini, tobat. Udah pulang. Antum wafat, saya wafat, kita wafat. Tobat. Saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu media sosial, media-media TV apa, kayaknya apa nggak ada yang baik-baik yang diberitakan tuh di negeri ini. Buka sedikit pembunuhan, buka sedikit perampokan, bukan. Apa nggak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin tutorial berbuat maksiat itu, dicontohin. Cara bikin bom dikasih contoh. Cara ini kan harusnya nggak banyak diekspos. Cara maling motor diekspos. Cara mencuri mobil diekspos, ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian tuh jadi bertambah. Ya, jadi tutorial maksiat memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu, Pak ya, tontonan di rumah tuh udahlah.
Kalau perlu TV-TV begitu matikan aja deh. Saya di rumah tuh nggak pernah saya setel. Kalau setel tuh paling-paling yang di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka Sirah Nabawiyah sekarang udah jadi kisah. Ustadz-ustadz kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Ustadz Budi Asari, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz-ustadz. Dengarkan aja. Setel di rumah. Lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV nggak jelas. Radio-radio nggak jelas. Tiba-tiba dari balik pohon muncul. Apa sih? Anda dapat apa? Akhirnya dimainin setan, mau tahajud baru bangun tiba-tiba. Ngapain? Tinggalin yang nggak jelas itu. Ya cari yang baik-baik. Jadi hidup kita tuh tenang gitu. Ya sekarang ini ada saatnya lah kita mesti tegas pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita itu. Ya, balik ke sini. Nah itu dia teman-teman video cuplikan dari Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana kita menyaring informasi dengan bijak. Kita bisa memilih berita-berita yang tentunya yang berfaedah, yang menambah keilmuan kita, karena rugi jika kita hanya mengakses informasi-informasi yang negatif. Kita tidak mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan keuntungan dari media tersebut. Dan yang paling disayangkan adalah teman-teman ketika kita hanya mengakses berita-berita yang tidak penting, kita stalking Facebook kita, stalking WhatsApp kita, ataupun mungkin stalking media yang lainnya, hanya mungkin tidak menambah ilmu kita, dan di situ kita rugi akan waktu. Yaitu memang waktu itu gratis, tetapi waktu itu tidak bisa kembali. Waktu akan terus berjalan dan kita akan menjadi sangat rugi ketika tidak memanfaatkan waktu tersebut. Setidaknya setiap harinya kita lebih baik dari hari yang sebelumnya. Pepatah bilang mengatakan bahwasanya kita harus lebih baik daripada hari sebelumnya atau hari kemarin. Kita harus bisa menambah ilmu kita dibandingkan hari kemarin. Kita harus bisa menjadi diri lebih baik daripada hari yang kemarin, teman-teman. Yang lebih parah lagi, teman-teman, apabila kita sudah kecanduan media sosial, kita jauh daripada apa yang kita inginkan. Kita mempunyai cita-cita yang tinggi, katanya ingin membahagiakan orang tua, katanya ingin menjadi orang sukses, tetapi apa yang kita omongkan tidak mencerminkan apa perilaku kita. Nah, ini adalah salah satu akibat kita terlalu memanjakan diri kita dengan beberapa media-media sosial, karena jika kita telah kecanduan hal tersebut, maka kita hanya bisa bermalas-malasan, punya cita-cita tinggi, tetapi tidak ada action ataupun tidak ada apa yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Dan yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah media sosial, teman-teman. Nah, untuk itu kita harus bisa menyaring media sosial untuk saat ini, tentunya yang positif. Tinggalkan media sosial yang negatif, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video dari channel Miftahlul Ulum kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.